Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita pada malam ini di majlis tahsin ini, kita berharap kita dimasukkan ke kelompok-kelompok atau golongan-golongan orang yang beriman. Dan kita juga mudah-mudahan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu, sehingga sebagaimana firman Allah tadi, Allah akan mengangkat harkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Para bapak jamaah tahsin rahimakumullah, pelajaran pada malam ini yaitu kita akan sama-sama membahas tentang lam jalalah, kemudian bab gunnah, mim dan nun yang bertasydid. Halaman 15 lam jalalah. Lam jalalah itu, yang dimaksud dengan lam jalalah adalah lam yang terdapat dalam lafaz Allah. Lam jalalah itu lam yang terdapat dalam lafaz Allah yang di tengah tuh, yang ada tasydidnya, disebut lam jalalah. Lam yang ada dalam lafaz Allah itu cara bacanya ada dua. Yang pertama dibaca tipis, yang kedua dibaca tebal. Atau istilah ilmu tajwid itu, yang pertama dibaca tarkik, tarkik itu tipis, yang kedua dibaca tafkhim, tebal ya. Adapun lam lafaz jalalah yang dibaca tebal didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka bunyi lam lafaz jalalah itu dibacanya tafkhim, tebal. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi. Lam lafaz Allah posisi setelah harokat dhammah. Harokat dhammahnya di mana? Dalam huruf ra. Nasrullahi itu tafkhim, tebal. Maka ketika ada orang baca idza jaa nasrullahi, berarti secara kaidah ilmu tajwid bacaannya salah. Atau lam lafaz jalalah setelah harkat fathah, seperti di awal surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad. Lam lafaz jalalah, lam lafaz Allah setelah harkat fathah. Qul huwallahu ahad, waw berharokat fathah, wa kemudian ada lafaz Allah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Qul huwallahu. Jadi kalau ada yang baca qul huwallahu, itu secara kaidah tajwid bacaannya salah. Allah, Allah, Allah. Coba bapak-bapak, kalau pas dengar di masjid adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya pasti ketawa kita yang mendengarkannya kan. Allah, padahal Allah dalam bahasa Sunda itu
kaget ya biasanya. Allah. Allah. Jadi kalau Allah dibaca Allah itu karena sebelumnya harkat fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bahkan gitu kan. Dibaca tafkhim, tebal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kedua, lam lafaz jalalah itu dibaca tipis. Nah, dibaca tipis atau istilah tajwid itu tarkik. Ketika lam lafaz jalalah atau lam yang ada dalam lafaz Allah posisinya setelah harkat kasroh. Contoh, fi dinillahi afwaja. Gimana? Fi dinillahi afwaja. Jadi kalau ada yang baca fi dinillahi, salah. Harusnya fi dinillahi. Bapak-bapak ngadain tasyakuran walimatun nikah misalkan, terus nyuruh ustadz atau siapa aja untuk baca Quran, suaranya bagus, kenceng. Nah, pas bahasa bismillahnya bismillahi, pasti yang hadir di situ pada nengok semua, siapa ini yang baca Quran. Nah, jadi bismillah ya, di mana siapapun dimanapun, entah orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, orang Aceh, orang Kalimantan, orang Amerika, Rusia, orang Eropa, baca semuanya bismillahi, nggak bakal bismillahi. Jadi artinya itu udah menjadi ketentuan dan kesepakatan bahwa memang Rasulullah membacanya seperti itu. Jadi sekali-kali lafaz Allah itu Rasulullah membacanya Allah, sekali-kali lah gitu. Tapi dilihat sama para ulama tuh, kok lafaz Allah dibacanya lah, kadang-kadang Allah, gimana? Oh, yang menentukan harkat sebelumnya. Berarti kalau harkat sebelumnya fathah atau dhammah, maka lam lafaz jalalah dibaca tebal, Allah. Kalau sebelumnya harkat kasroh, maka lam lafaz jalalah dibaca tipis. Nah, itulah yang membedakan kita umat muslim sama orang-orang di luar Islam. Ketika orang muslim nyebut Tuhan, nyebut Allah, Allah itu ya Allah. Nah, kalau mereka kan Allah, Allah capek, Allah ngantuk, Allah lu gitu aja lu. Allah. Gitu aja. Allah gitu aja emosi. Jadi lam lafaz jalalah, sekali lagi cara bacanya ada dua. Pertama dibaca tebal ketika lam lafaz jalalah setelah harkat dhammah atau fathah. Yang kedua dibaca tipis ketika lam lafaz Allah dibaca setelah harkat kasrah. Contoh ya banyaklah. Kalau di sini kan tertulis ya sebenarnya banyak. Jangan jauh-jauh ya, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tebal ya, nasrullahi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Nah, itu surat apa tuh? Surat Idzajah. An-Nasr. Nah, di surah An-Nasr itu lafad atau lafad Allahnya ada berapa? Ada dua ya. Nah, yang pertama idza jaa nasrullah dibaca tebal, yang kedua fi dinillahi dibaca tipis. Nah, apa aja. Baik. Berikutnya gunnah. Dalam kitab Tuhfatul Atfal tuh dinazamkan wa gunnami man summa nunan syudida wa sami kulla harfa gunnatin ba'da wa gunna dan digunnahkan. Gunnah itu dengung. Nah, ada pembahasan khusus tentang gunnah. Gunnah itu kalau dalam buku tajwid yang lain dijelaskan terbagi dua. Ada yang disebut gunnah asliyah, ada yang disebut gunnah aridiyah. Gunnah asliyah hurufnya ada dua, nun atau mim yang bertasydid disebut gunnah musyaddadah. Gunnah asliyah juga disebut gunnah musyaddadah. Ketika seseorang membaca Quran kemudian menemukan nun atau mim dalam kondisi bertasydid, maka si pembaca harus mendengungkan bacaannya. Contoh amma, dua harokat amma. Jadi kalau ada mim bertasydid berapa dengungnya? Dua harokat. Kalau waqaf, ketika waqaf boleh sampai 3 harokat. Amma, amma, atau mimma gitu. Nah, itu mim gunnah. Sekarang nun diberi tasydid, nun bertasydid. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanha tipis. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, mim atau nun bertasydid hukumnya atau bacaannya gunnah dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mindset kita langsung apa tuh di situ? Wah, ada yang meninggal nih. Langsung inna lillahi. Oh iya. Nanti kalau siang jam 10 siang, kalau enggak jam 10 malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngumumin yang meninggal warga RT 6, yang meninggal yang ngumumin. Karena udah belajar tajwid, di situ ada nun bertasydid, persiapan. Wah, 2 harokat. Inna lillahi wa in gunnah wa inna ilaihi raji'un. Nah, gunanya bagus tuh. Gunanya bagus. Jadi bukan duka yang dininya, tapi wah gunanya bagus tuh. Bukan dukanya. Ya. Jadi sekali dalam bab gunah ini, gunah asliyah atau gunah musyaddadah itu adanya dalam nun atau mim yang bertasydid, ya. Apapun susunan katanya, susunan kata. Ketika di dalam satu kata itu ada nun atau mim yang bertasydid, maka disebut gunnah. Dengung berapa harokat? 2 harokat. Indal waqfi, ketika waqaf bisa sampai 3 harokat. Contoh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Untuk menjaga gunnahnya boleh dipanjangin lebih dari 2 harokat, minimal sampai 3 harokat kalau posisinya di akhir kata pas waqaf. Hunna, mereka itu wanita-wanita, libasul lakum, pakaian untukmu, wa antum, dan kamu, libasul lahunna, pakaian untuk wanita-wanita. Jadi suami istri itu, suami menjadi pakaian buat istrinya, istrinya menjadi pakaian buat suaminya. Apa fungsi pakaian? Untuk menutupi aurat. Anggaplah aurat itu sebagai aib, maka ketika pasangan hidup ada kekurangan, maka tutupilah sama pasangannya, jangan diumbar-umbar. Itulah fungsi dalam pasangan, dalam rumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tadi saya sampaikan ada gunnah aridiyah, gunnah dengung aridiyah. Terjadinya karena baru gitu, selain daripada nun dan mim yang bertasydid. Contoh, gunnah aridiyah itu ada dalam 5 tempat. Pertama, idgham bi gunnah. Maka seorang qari atau orang yang membaca Quran, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4, ya, nun, mim, waw. Maka harus ada ditahan gunnahnya 2 harokat. Mayakulu. Jadi idgham bil akan disampaikan ya, udah gila. Udah ya? Udah. Udah lupa lagi. Udah lupa apa udah apa sih? Udah lupa. Idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Jadi pertama di idgham bi gunnah tuh ada gunnahnya. Yang yanmu, kalau yarmaluna keseluruhan idgham, ya, ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnahnya. Tapi di idgham bi gunnahnya itu harus dijaga gunnahnya. Yang kedua, iqlab. Definisi iqlab itu harus menjaga gunnahnya, yaitu nun mati ketemu ba, nun atau tanwin ketemu huruf ba, maka harus dijaga gunnahnya. Contoh, mim ba'di, kan gitu. Nah, itu gunnah, maka disebut gunnah aridiyah. Yang ketiga, ikhfa. Ikhfa nun mati dan tanwin, ikhfa hakiki. Huruf ikhfa ada 15. Contoh, ketika nun mati ketemu kaf dan nun mati ketemu ta. In kuntum itu harus dijaga gunnahnya. Nah, kan gitu. Jelas ya tadi. Iya. Mil solin anta. Ini mam, kalau kita suka entah itu bercanda atau memang udah menjadi kebiasaan, sekarang udah belajar tajwid, pakai tajwidnya. Anta mau kemana? Anta, kamu bisa kan? Ente kan orang Jawa, bahasa Arabnya itu kan anta. Antum kamu ya. Antum.
Ihfa dong, nun mati ketemu ta. Antum mau kemana antum? Gitu. Antum mau kemana antum? Dibahas lagi sama dia menggunakan inna. Aneh. Kan ada tuh, pernah nggak lihat videonya itu yang belajar gunah itu? Apa tuh? Lupa. Inna anna. Oh, lupa. Ada tuh di video viral tuh di TikTok tuh. Ya, jadi gunah ardiyah itu idgham bi gunah, iklab, kemudian ikhfa hakiki, kemudian idgham mim ketemu mim. Itu harus dijaga gunahnya. Nah, walakum ma kasabtum, mim ketemu mim, idgham mimi. Jadi kalau ada mim ketemu mim harus ada gunahnya. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima itu di ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Walakum bihadiyah. Walakum bihadiyah. Nah, itu gunah aridiyah. Di gunah itu ada yang disebut gunah musyaddadah, ada juga gunah aridiyah. Gunah musyaddadah ini adalah gunah asli, yaitu nun mati dan nun dan mim yang bertasydid. Para bapak jamaah tahsin rahimakumullah, dari dua penjelasan ini mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam membaca Al-Quran untuk lebih baik lagi ya. Terus diingat, oh ini lam lafad Allah disebut lam jalalah, cara bacanya ada dua. Yang pertama bisa dibaca tebal atau tafhim ketika lam lafad Allah setelah harkat fathah atau dhammah. Yang kedua dibaca tarkik tipis ketika lam lafad Allah setelah harkat kasroh. Yang kedua gunah, oh ini ada nun atau mim bertasydid, maka harus ada dengungnya, panjang dengungnya dua harokat. Nah, termasuk gunah-gunah yang ada dalam idgham bi gunah, iklab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, itu gunahnya harus dijaga ya, harus dijaga. Dan yang kedelapan, insya Allah di pekan berikutnya kita akan sama-sama membahas tentang mad ya. Mad. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini dicukupkan sekian dulu pertemuan kita hukum lam jalalah dan gunnah. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.